Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, Shalom on Fire. Wah, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Kita ada di minggu ketiga bulan Juli, tanpa terasa gitu ya teman-teman. Kita udah masuk minggu yang ketiga di bulan Juli ini. Aku mau ajak kita semua yang ada di Zoom hari ini boleh untuk open kameranya yuk. Yang gak ada kendala sinyal, gak ada bermasalah handphonenya. Aku mau ajak kita semua buat nyalain kameranya. Biar kita sama-sama saling lihat nih teman-teman kita dalam keadaan yang sehat apa enggak, lagi dalam keadaan seperti apa, biar makin hari makin terus saling kuatin nih teman-teman. Yuk boleh dinyalain yuk kameranya. Yuk, udah ada 3 orang yang nyalain kameranya, boleh yang lain menyusul yuk untuk nyalain kameranya. Boleh, ayo dibantu sama teman-teman yang lain, mungkin yuk ajak-ajakin teman-temannya buat nyalain kameranya. Oke, sambil kalian semua menyalakan kamera, nggak usah malu-malu teman-teman. Kita hari ini mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Yuk aku ajak kita semua buat sama-sama sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat di hari Minggu ini ya Tuhan, di siang ini ya Bapak. Kalau kami boleh berkumpul lagi bersama-sama ya Tuhan, walaupun lewat Zoom ya Tuhan, tapi kami percaya ada kuasa-Mu, ada hadirat-Mu ya Tuhan yang terus memenuhi setiap kami ya Tuhan. Setiap hati kami ya Tuhan dipenuhi hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Bapak, kalau di kesempatan kali ini kami mau berdoa syafaat ya Bapak, kami mau merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap gembala kami ya Tuhan, gembala kami ya Tuhan, Bapak Niko, Mama Hermin ya Tuhan, dan keempat wakilnya ya Tuhan, beserta keluarga besar yang Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, Kau buat naik terus ya Tuhan, bukan turun ya Bapak. Terus Kau jadikan kepala bukan menjadi ekor ya Tuhan. Setiap visi misimu ya Tuhan, Kau taruh di hati Bapak Niko ya Tuhan, Mama Hermin ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Bapak juga kami mau berdoa buat Dedi dan Bunda ya Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau berkati Rayon 3 berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bawa naik bukan turun ya Tuhan. Lebih lagi di dalam keluarga besar yang Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Bapak juga kami mau berdoa buat setiap gembala-gembala yang ada ya Tuhan. Gembala cabang maupun gembala ranting ya Tuhan. Dan setiap mereka ya Tuhan, Kau berikan visi misimu ya Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Ya Bapak juga kami mau berdoa buat gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Bapak Anton ya Tuhan, Bu Yeni ya Bapak. Dan kedua anaknya Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Di dalam setiap apapun pekerjaan mereka Kau bawa naik bukan turun ya Tuhan. Di dalam sekolahnya ya Tuhan, di dalam kampusnya Tuhan, Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Terus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Juga kami mau berdoa ya Bapak buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat bangsa Indonesia. Kalau Kau boleh tempatkan setiap kami untuk tinggal di Indonesia, kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya ada rancangan-Mu yang dahsyat buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau mengerang buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau jamah bangsa Indonesia, Kau lawat bangsa Indonesia ya Tuhan. Kau pakai bangsa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya ya Tuhan. Biar Indonesia terus ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan buat setiap pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, setiap jajaran menteri yang ada maupun sampai menteri yang terendah sekalipun ya Bapak, buat pemerintah daerah sampai RT RW sekalipun ya Bapak. Kami mau bersatu berdoa buat setiap mereka ya Bapak. Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Setiap mereka biar mereka memimpin negara ini, bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa buat COVID-19 yang ada di Indonesia Tuhan. Kalau setiap harinya Tuhan semakin jauh melambung jauh ya Tuhan, melonjak tinggi ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada rancangan-Mu ya Tuhan buat bangsa Indonesia. Kau jamah ya Tuhan, Kau lawat mereka ya Tuhan. Setiap mereka ya Bapak yang lemah ya Tuhan, setiap mereka yang terbaring di kasur mereka masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap mereka yang terpapar COVID-19, Kau berikan kekuatan-Mu lebih lagi ya Tuhan, Kau berikan kesembuhan-Mu lebih lagi buat setiap mereka ya Tuhan. Dan kiranya Kau menyatakan kasih-Mu buat setiap mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak juga kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak muda-Mu di bangsa Indonesia Bapak. Setiap hati mereka ya Tuhan yang jauh dari-Mu ya Tuhan. Setiap mereka yang kehilangan arahnya Tuhan. Tapi kami mau berdoa ya Bapak. Buat setiap mereka ya Tuhan, Kau berikan hati yang haus dan lapar akan Kau ya Tuhan. Hati yang ingin mencari siapa itu Tuhan Yesus Kristus lebih lagi ya Bapak. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak kalau kami melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat Cina, kasih ya Tuhan yang hari ini akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Dari setiap apapun yang keluar dari lidah bibir itu berasal dari Kau pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan di dalam setiap hari-hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan di dalam ibadah ini biar hanya Kau yang beracara ya Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang on fire di sini boleh lambaikan tangannya teman-teman. Mungkin yang nggak bisa on cam boleh kasih reactionnya gitu ya. Puji Tuhan. Aku percaya semua dalam keadaan yang on fire hari ini. Yuk teman-teman, aku ajak kita semua buat sama-sama bangkit berdiri. Karena kita akan sama-sama memperkatakan DNA kita. Oke, sambil aku tunggu kalian semua buat bangkit berdiri. Ya, mungkin akan dibantu oleh media. Oke. Sama-sama kita berkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam,
yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Yuk sama-sama kita tepuk tangan teman-teman. Kita siap-siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau teman-teman. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati, satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal sama-sama kita mengatakan pujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati menyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Atas dunia yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Sama-sama kita serukan Tuhan Yesus dahsyat, amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Yuk sama-sama kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Calvin. Silakan Calvin. Mari kita sama-sama katakan apa itu dari arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusatri. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penurunan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk teman-teman boleh silakan duduk lagi. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau masuk firman Tuhan teman-teman. Siapkan hati kita
pikiran kita, biar apa yang disampaikan dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah banyak. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib ya Tuhan. Oh ya namamu sembah Dia. Oh ya namamu syadalama ya namamu ya namamu. Oh ya namamu. Oh ya namamu ya namamu ya namamu ya namamu ya namamu ya namamu ya namamu.
aja kita sembah Tuhan sekali lagi yuk teman-teman. Ya Rabba Shindala Rawa ya Rawa ya Rabba ya Rawa la Rawa la Rawa la Rawa la Rabba. Ya semuanya berbahasa roh yuk saat ini. Korabata kala rawa ya la Rabba ya Rawa ya Rawa ya Rawa ya Rawa la Rabba la Rawa la Rawa la Rawa la Rabba. Korabata kala Rabba ya la Rawa ya la Rawa 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 ya Rabba ya Rawa ya Rawa ya Rawa 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 Rawa. Korabata kala rawa ya la Rabba ya la Rabba ya la Rawa la Rawa ya la Rawa la Rawa. Sungguh Kau Allah kami yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu besar buat setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hari-hari ini kami ada dalam rencana-Mu. Kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Biar ya Tuhan saat ini kalau kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu, biar ya Tuhan kami minta Kau terus hadir bersama-sama dengan setiap kami ya Tuhan. Berkati biar setiap firman disampaikan Tuhan boleh Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami minta sinyal yang terbaik ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, shalom. Haleluya. Suaraku kedengaran jelas teman-teman? Jelas ya, kalau nanti ada keputus-putus atau ada gangguan boleh kasih tahu aku aja on mic ya teman-teman buat kasih tahu. Oke, puji Tuhan. Thank you tim PPW-nya, dahsyat banget. Aku sangat terberkati. Haleluya. Buat teman-teman semua di sini aku lihat ada 19 partisipan. Dengan kerendahan hati gitu ya, kalau boleh aku minta tolong sama-sama on cam yuk biar aku bisa kenal juga nih sama teman-teman dari JC Arcadia gitu ya. Karena aku anak rumahan banget ya di JC Sal terus gitu ya teman-teman, jarang banget muter-muter gitu. Jadi kalau aku bisa kenalan kan akan jauh lebih baik gitu ya teman-teman. Oke, puji Tuhan. Aku mau sapa sekali lagi, shalom semuanya, boleh sambil lambaikan tangan. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Aku yakin dan percaya teman-teman semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Kalaupun ada yang sakit, aku berdoa selesai JC kali ini kalian semua sembuh langsung, amin. Semoga kalian sehat secara fisik maupun secara psikis ya teman-teman ya. Karena ini dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya tuh sama-sama penting. Jadi nggak cuma secara jasmani kalian teman-teman secara sehat gitu ya, badannya sehat, tapi harus secara mental pun kalian harus tetap sehat gitu. Ini sebelum masuk lebih dalam ya teman-teman, karena menurut aku ini hal yang penting buat kalian tahu gitu, untuk sehat dua-duanya gitu ya. Kita harus sama-sama memastikan kalau kita tuh sehat, bener-bener sehat saat ini. Jangan sampai ada yang bilang, aku sehat kok gitu ya, tapi sebenarnya lagi alamin proses yang nggak enak, lagi alamin masalah. Karena kita semua di sini adalah keluarga teman-teman. Di JC Arcadia ini, teman-teman di JC Rayon 3 ini, di Arcadia, ini kita tuh adalah satu komunitas. Di mana komunitas ini kita bisa sama-sama terbangun, dan kita sama-sama sepakat gitu untuk berjuang. Dan kita harus bersyukur teman-teman, kalian harus bersyukur kalau saat ini kalian tergabung di komunitas ini. Kita punya circle yang luar biasa baik teman-teman. Komunitas kita di JC ini bisa bawa kita buat terus kuat hari-hari ini. Di tengah kondisi yang nggak pasti teman-teman. Kondisi yang nggak jelas ya di dunia saat ini. Kalau kita tergabung, kita sama-sama unity, kita pasti kuat. Oke, puji Tuhan, segitu aja ya sedikit bridgingnya. Oke, tahukah teman-teman kalian kalau orang-orang di luar sana banyak yang hari-hari ini lagi alamin stres, terus mereka pusing, nggak tahu harus apa, ya pokoknya keadaan dunia gitu ya. Kalian tahu nggak sih gitu? Aku banyak menemukan orang-orang yang belakangan itu lagi kehilangan arah, lagi apa ya bahasanya tuh tawar gitu rasanya. Sering banget aku bukan denger sih, aku sering lihat postingan-postingan gitu ya. Isinya tuh keluh kesah anak-anak muda sekarang. Kalau kalian follow, kalau kalian lihat di Instagram gitu, di explore gitu, pasti banyak quotes-quotes yang
yang begitu-begitulah gitu ya, kalian tahu gitu kalau kalian, suka update. Itu orang-orang di luar tuh lagi alamin yang namanya, "Aku harus ngapain sih?" Kayak gitu-gitu. Nah, balik lagi gitu, kalau misalkan kita sama-sama bareng-bareng teman-teman, kita bakal tetap kuat gitu ya. Aku berdoa teman-teman di sini nggak ada yang ngerasain kayak gitu. Aku berdoa JC Arcadia tuh semakin unity teman-teman. Setiap pengerjanya, jemaatnya, kalian bertumbuh kuat dan bertahan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali ya. Haleluya. Oke, mari kita masuk ke firman hari ini teman-teman. Judulnya adalah The Great Commission. Ada yang tahu artinya apa The Great Commission? Ada yang tahu teman-teman artinya? Aku tahu semua di sini jago berbahasa Inggris. Ya. Oke, biar lebih cepat. Jadi The Great Commission ini artinya adalah amanat agung. Coba di rumah masing-masing bilang amanat agung. Oke, seperti yang ada di slide teman-teman, judulnya The Great Commission. Kita mau masuk ke ayatnya yuk, boleh di next. Ayatnya itu diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini slide-nya ya oke. Ini bahasa Inggris ya teman-teman. Karena tim materi JC Rayon 3 tuh luar biasa ya. Semuanya keren-keren banget ya. Ini materi bahasa Inggris ya. Oke, kita akan belajar sama-sama ya. Ada yang di sini jago bahasa Inggris? Gak harus jago deh. Ada yang mau bantuin baca mungkin teman-teman? Boleh satu orang? Ada yang mau bantuin? Iya. Yang aku kenal aja deh, Mone boleh minta tolong nggak? Okay, Matthew 28 verse 19 sampai 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amin, puji Tuhan. Thank you, Mone. Untuk supaya lebih lengkap teman-teman, aku bacain bahasa Indonesianya ya. Oke, aku baca bahasa Indonesianya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, intinya ayatnya itu ya. Kita udah sering banget dengar ayat ini. Mungkin dari kalian sekolah minggu sampai gede, kalian sekarang, kalian selalu dengar ayat ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke ayat ini ya teman-teman ya, kita harus melaksanakan amanat agung. Pertanyaannya nih, kenapa sih penting buat kita bisa menyelesaikan amanat agung? Kenapa ya kita harus nyelesain amanat agung? Kenapa harus ada ayat ini gitu ya? Kenapa kita harus ngelakuin amanat agung tuh kenapa? Sekedar mengingatkan teman-teman, kalau Tuhan Yesus tuh segera datang. Dari khotbah visi gitu ya minggu lalu, khotbah yang dibawain Opa Niko, terus Korano, terus mungkin siapa ya pembicara gitu ya, dikasih tahu Tuhan Yesus tuh segera datang. Dan dikasih lihat ada banyak tanda-tanda yang udah kejadian gitu ya, sesuai dengan Alkitab. Kita juga bisa ngerasain tanda-tanda itu teman-teman. Gimana dari teman-teman semua? Apakah kalian sudah merasakan kalau Tuhan Yesus sudah mau datang? Kalau aku sendiri teman-teman, aku merasakan kalau kedatangan Tuhan tuh udah sangat amat singkat ya teman-teman. Tanda-tandanya tuh udah jelas banget. Bahkan salah satunya mungkin pandemi ini. Tandanya gitu ya. Tuhan tuh udah bener-bener mau datang. Kalau misalkan diandaikan kayak penggaris ya, 10 cm nih kalian bayangin ya. Terus ada sentimeter kan. Kita tuh udah di sentimeter terakhir. Bahkan mungkin kita ada di milimeter terakhir. Jadi titik paling ujung dari ujung. Tuhan Yesus sudah mau datang teman-teman. Aku punya pengandaian begini. Kita masuk ke kedatangan Tuhan ya. Aku punya pengandaian gini. Bayangin kita ada di dalam games ya. Games apa ya? Mungkin basket atau bola atau game online lah apapun itu. Kita bayangkan ada dua tim nih. Tim A dan tim B.
Kalau misalkan di dalam pertandingan itu dikatakan under 30 second, ada nggak tuh di basket? Ada kayaknya ya. Ada kayaknya sih. Under 30 second gitu ya. Tim A dan tim B ini pasti bakal makin semangat gak sih? Bakal makin, aduh tinggal 30 detik lagi nih, ayo 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 kita harus menang, ayo harus menang. Kedua tim akan sama-sama lebih apa ya? Kalau misalkan dia pertama mungkin power dia di 10 di 90 gitu ya. Kalau misalkan udah under 30 second, ayo kita harus menang gitu. Dia pasti akan kasih 100. Dia powernya pasti akan nambah. Tim A misalkan, dia punya senjata A, B, C, D. Dia udah tahu under 30 second, dia pasti keluarin senjata-senjata terbaik dia. Begitu juga dengan tim B. Kalau misalkan ada orang ngomong ya, save the best for the last gitu. Mungkin senjata-senjata dia perkakas-perkakas yang paling spesial dia akan keluarin di detik-detik terakhir gitu supaya benar-benar menang. Itu tim A dan tim B gitu ya. Tim A dan tim B berebutan karena waktunya udah sangat singkat. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian teman-teman, kedatangan Tuhan tuh udah singkat kan. Ini kita kolaborasiin gitu ya antara dua pengandaian. Kedatangan Tuhan tuh udah semakin singkat. Kita, anak-anak Tuhan ini sebagai tim A. Tim B-nya siapa? Tim B-nya tuh iblis. Kalau misalkan kita tahu kedatangan Tuhan udah makin singkat, kita harusnya makin gila-gilaan. Under 30 second gitu ya. Kita bakal makin gila-gilaan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan kasih. Kita akan makin semangat untuk merebut jiwa-jiwa, untuk menangin jiwa-jiwa. Itu yang akan kita lakukan sebagai tim A. Tapi kita harus tahu teman-teman, di satu sisi, di sisi yang lain, kalau tim A ini semangat, si tim B ini nih, si iblis, dia juga punya pemikiran yang sama. Karena iblis tahu kalau Tuhan udah mau datang, waktunya udah mau habis di bumi ini nih, dia pasti akan makin gila-gilaan juga. Kita lagi rebut-rebutan nih teman-teman, tim A dan tim B ini nih. Kita anak Tuhan dan iblis kita lagi rebut-rebutan jiwa. Karena kita sama-sama tahu kalau kedatangan Tuhan udah makin singkat. Udah under 30 second, udah makin ayo gitu ya. Makanya hari-hari ini ayo teman-teman. Kalau kita udah tahu kedatangan Tuhan udah sangat singkat, apakah kamu masih mau untuk biasa-biasa aja? Apakah kamu masih mau, oh ya udah Tuhan udah mau datang, oke. Apa kamu masih mau kayak gitu? Sedangkan iblis aja udah makin gila-gilaan untuk merebut jiwa-jiwa. Apakah kita mau biasa-biasa aja? Terlebih teman-teman, kita tahu kalau kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Tadi kita udah bacain ya 5 artinya ya. Di poin kelima dari Pentakosta ketiga dibilang bahwa Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, teman-teman, Tuhan udah kasih tugas ke kita nih. Seperti yang kita baca tadi ya di awal, amanat agung. Tuhan kasih tugas ke kita untuk bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan ini. Yang isinya adalah perintah untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Ini adalah perintah yang Tuhan kasih. Dan waktunya udah sangat singkat teman-teman. Ayo kita makin gila-gilaan untuk melaksanakan amanat agung ini. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya supaya kita bisa melakukan amanat agung ini? Kita akan sama-sama bedah ayat yang tadi ya teman-teman. Dari Matius tadi, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Gimana caranya supaya kita bisa melaksanakan amanat agung? Yang pertama, boleh di next slide-nya. Yang pertama adalah reach. Sama-sama bilang reach. Reach artinya adalah menjangkau. Kita mau baca sama-sama ya teman-teman ayatnya. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku ajak kita untuk sama-sama highlight kata pergilah ya. Di ayat ini kata pergilah. Coba kalian bacanya, pergilahnya tuh pakai nada. Jadi pergilah gitu ya. Pakai nada teman-teman bacanya. Karena ini tuh kata perintah. Ini bukan
Ini bukan pertanyaan, ini bukan pilihan, ini bukan anjuran. Tapi kata pergilah itu sebagai kata perintah. Pergilah gitu. Jadi ini bukan lagi kamu pergi dong gitu, enggak. Tapi ini pergilah, bukan pilihan, bukan juga anjuran. Tapi ini perintah yang dikasih Tuhan supaya kita pergi, supaya kita melakukan. Pergilah untuk jadikan semua bangsanya murid Tuhan. Semua bangsa murid Tuhan. Nah, teman-teman, aku mau bilang hari-hari ini, ayo kita jangkau jiwa-jiwa. Ayo kita makin gila-gilaan untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau teman-teman kita. Ayo gerak buat lingkungan kamu. Ayo gerak buat sekolah kamu. Ayo gerak buat kampus kamu dan dimanapun Tuhan tempatin kamu. Karena ini suatu perintah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan. Ya, Syah, gimana caranya gitu ya? Era pandemi kayak gini, kalau dulu ya iya mungkin. Kita ketemu sama teman, kita bisa ngobrol, bisa ajak ke gereja, bisa ajak ini, ajak itu. Lah, kalau sekarang gimana caranya? Di tengah pandemi kayak gini gimana caranya gitu ya? Kalau buat aku teman-teman, hari-hari ini tuh lebih mudah buat menjangkau jiwa. Kalau buat aku ya. Karena kita punya yang namanya social media teman-teman. Coba kalian ingat-ingat, ada berapa followers dan mutual friends kalian di Instagram? Belum lagi di Facebook, belum lagi di Line, belum lagi di WhatsApp. Ada berapa gitu ya teman-teman kalian? Bukankah itu ladang yang besar? Bukankah itu ladang yang besar untuk kalian bisa jangkau jiwa? Berapa banyak teman-teman anak-anak muda yang saat ini tuh merasa kosong? Kosong tuh gimana ya? Aku nggak tahu kalian ngerti hal yang sama apa enggak. Tapi kalau misalkan aku lihat teman-teman aku ya, seperti yang aku bilang di awal tadi, mereka tuh alamin kekosongan. Mereka tuh lagi yang jenuh gitu ya dalam hidup. Ngerasa hidupnya tuh kayak nggak spesial. Terus anak-anak muda tuh banyak yang bertanya-tanya soal kehidupan. Buat apa sih kita hidup gitu? Teman-teman aku banyak banget yang kayak gitu karena saking bosennya mungkin ya. Udah jenuh. Apalagi kondisi pandemi kayak gini teman-teman. Kondisi yang serba nggak pasti. Dan aku bersyukur teman-teman di pandemi ini. Tuhan izinin kondisi anak-anak muda yang seperti itu. Anak-anak muda yang harus di rumah aja dan mereka tuh ngerasa jenuh. Jadi kita bisa tahu nih ya teman-teman kita, oh dia lagi bergumul nih soal kehidupan dia. Kita bisa tahu gitu. Oke, mungkin mereka bisa dapetin sukacita. Mereka bisa dapetin kesenangan ya, karena aku juga punya teman-teman yang kayak gitu tuh, yang gila banget sama artis-artis Korea, yang gila banget sama nonton movie night setiap malam gitu. Mungkin mereka bisa dapetin kesenangan sementara gitu ya lewat Netflix, TikTok, film Korea, drakor, boyband, girl band, dan lain-lain gitu. Tapi itu kesenangan yang sementara teman-teman. Mereka terus-terusan menutupi I'm okay gitu ya teman-teman kita tuh, mereka terus-terusan nutupin aku nggak apa-apa kok dengan itu semua, dengan oh aku suka mereka, iya aku punya idola nih dan lain-lain. Tapi at the end of the day teman-teman, mereka tuh bingung mereka harus apa. Kalian harus tahu, orang-orang yang mencari kesenangan di dunia, mereka tuh sebenarnya ngerasa kosong. Mereka tuh bingung harus apa. Oke aku suka dia, setelah itu apa gitu ya. Mereka ngerasa hidupnya flat, makanya mereka lakuin itu. Ini menurut pandangan aku dan pelajaran psikologi aku gitu ya, karena aku kuliah psikolog dan banyak banget lagi belajar soal ini. Mereka ngelakuin itu karena mereka ngerasa flat, mereka ngerasa kosong. Aku yakin kenapa mereka bisa ngerasain itu karena mereka nggak kenal Tuhan teman-teman. Dan mereka belum pernah berjumpa dan alamin Tuhan, makanya mereka bisa menutupi kesenangan yang sementara gitu ya, hidup mereka dengan kesenangan yang sementara. Di tengah kondisi yang kayak gitu yang udah aku gambarin, aku mau bilang, ayo kita bergerak. Ayo kita jangkau teman-teman kita. Ya, kita jangkau teman-teman kita yang kayak gitu. Ayo share kebaikan Tuhan yang kamu alamin teman-teman. Ayo share apa yang kamu dapetin. Dari 100 orang yang lihat story kamu, kalau minimal ada 1 orang aja yang ketemu Tuhan, itu sorga udah bersorak-sorai.
Kita harus jangkau teman-teman kita dari hal yang kecil, teman-teman. Kita jangkau jiwa-jiwa, kita reach mereka, salah satunya lewat sosial media kita. Ayo jadi berkat. Ayo mulai ingat teman-teman kamu, siapa aja yang udah lama gak kontekan sama kamu, ayo coba diinget-inget. Yang kamu udah gak tahu kabarnya, ayo coba kalian gali ya nama-namanya. Dan selesai ibadah ini, ayo tanyain kabar mereka. Tanyain kabar mereka, keadaan mereka seperti apa. Ada banyak anak-anak muda yang menunggu untuk disentuh hari-hari ini. Ada banyak anak-anak muda yang menunggu-nunggu. Ayo bergerak, ayo pergi, ayo jangkau mereka, teman-teman. Kenapa kita harus jangkau mereka ya? Kenapa kita harus bergerak sih? Karena kita udah dikasih kuasa, teman-teman, sama Tuhan. Coba kita bayangin kita ada di bukit ya, dan anak-anak muda tuh mungkin ada di bawah kita. Mereka cuma perlu kita sentuh untuk bisa bawa mereka naik. Mereka tuh di bawah nih, kita di atas nih. Saat ini nih, mereka tuh di bawah, tinggal perlu kita sentuh aja. Kita jangkau, kita reach aja. Mereka bisa langsung, oh iya ya, ternyata kesenangan yang selama ini aku dapetin tuh sementara ya. Ketika mereka udah berhasil ketemu Tuhan, kita jangkau mereka ngerasain kasihnya Tuhan, mereka akan berbalik. Mereka akan sama-sama dengan kita, atau cinta sama Tuhan. Oke, puji Tuhan. Itu poin yang pertama, teman-teman. Reach, menjangkau. Dan poin yang kedua adalah, gimana sih cara kita untuk melaksanakan amanat agung? Adalah dengan teach, yaitu mengajar. Setelah tadi kita udah dapetin teman-teman kita udah jangkau mereka, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengajar setiap mereka. Jadi gak cuma sebatas nanyain kabar, hai kamu apa kabar, tapi ada step selanjutnya. Yuk kita baca sama-sama ya di Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. For your information, teman-teman. Nah, belibet lah tuh. Dari materi yang aku dapat dijelasin kalau kata murid yang tadi kita baca di ayat 19 itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu Mathetes. Ya, tulisannya tuh Mathetes gitu. Aku sampai search ya cara bacanya seperti apa. Aku takut salah ngomong. Intinya gitu. Jadi THE tuh dibacanya T kayaknya. Jadi Mathetes gitu ya. Yang artinya adalah seseorang yang mengikuti cara hidup dan teladan gurunya. Seseorang yang mengikuti cara hidup dan teladan gurunya. Jadi murid di sini tuh kalau menurut materi ini bukan student atau pelajar yang fokusnya ke pengetahuan gitu ya. Tapi murid di sini tuh lebih fokus ke seseorang yang mengikuti apa yang diajarkan dan mengikuti cara hidup teladannya. Di sini teladannya seorang murid ini kita lagi ngomongin Tuhan Yesus ya. Jadi paham ya teman-teman. Jadi murid di sini tuh murid yang mengikuti teladan, bukan murid yang fokus ke pengetahuan untuk mencari pengetahuan. Jadi mengajar di sini adalah berarti mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Dan poin yang penting sebelum kita kasih tahu ke orang lain perintah Tuhan itu apa dan lain-lain, kita juga harus terlebih dahulu dimuridkan, teman-teman. Untuk kita bisa mengajar, kita harus terlebih dahulu diajar. Itu artinya kalau kita harus jadi murid, berarti kita harus terlebih dahulu mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Kita diajar untuk mengajar orang lain. Kita dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Jadi ini sebuah proses yang akan terus berlanjut, teman-teman. Boleh di next slide-nya. Nah, kita bisa baca di slide ya, teman-teman. Dimuridkan untuk memuridkan adalah sebuah proses yang harus terus berlanjut sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Gimana caranya supaya bisa mengajar mereka? Dengan terlebih dahulu kita menjadi seorang murid Tuhan. Kita harus terlebih dahulu menguasai apa yang kita mau orang lain pahami.
kita harus lebih dahulu menguasai itu. Kenapa gitu? Kenapa harus kayak gitu, Sya, gitu ya? Jangan sampai orang lain yang justru kebalikan memuridkan kita, teman-teman, saat kita memuridkan mereka. Paham nggak tuh? Maksudnya gini, misalnya kita mau jangkau orang yang suka main game gitu ya, buat kenal sama Tuhan. Kenalin nih Tuhanku gitu. Kalau kitanya nggak kuat nih, kalau kitanya tidak dengan tidak dengan yang kuat lah pokoknya, kalau kita nggak kuat gitu ya, bisa aja pas kita ajak mereka, mereka yang lebih kuat, malah kita yang kebawa mereka, bukan mereka yang kebawa kita. Jadi kita harus menguasai dulu, teman-teman. Jadi murid itu bukan teori aja, tapi ini praktek ya teman-teman ya, praktek gitu. Secara teori teman-teman, nyelesain amanat agung itu simple secara teori. Oh oke, pertama jangkau jiwa, terus yang kedua ngajarin mereka, kayaknya gampang ya. Tapi realnya kita sama-sama tahu kalau ini tuh nggak mudah. Jangankan ajak mereka buat kenal Tuhan, Sya, kita cuma haloin mereka aja mereka udah ngejauh gitu. Karena mereka tahu kita anak Tuhan, karena mereka tahu kita sering ke gereja, kita haloin mereka aja mereka udah ngejauh. Atau mungkin jangankan ajak mereka ke gereja, Sya, di chat aja nggak dijawab gitu. Dan kesulitan-kesulitan lainnya, teman-teman. Aku tahu nggak mudah, teman-teman, nggak mudah banget. Tapi satu hal yang aku percaya, Tuhan udah kasih kita kuasa, Tuhan yang memampukan kita untuk menyelesaikan amanat agung ini. Kuasa dari Roh Kudus itu akan membuat kita sanggup, membuat kita mampu, teman-teman. Oke, aku mau sedikit kesaksian ya. Sebenarnya materi hari ini sangat simple dan singkat dan mungkin kalian sering dengar. Tapi ayo pahami lebih dalam. Kalau kalian lihat aku saat ini, teman-teman, bawain Sherry, mungkin lihat aku bawel dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya aku bukan orang yang kayak gitu, teman-teman. Aku gak pinter ngomong. Wah, parah deh pokoknya, gak pinter ngomongnya tuh parah banget. Ini bisa ngomong kayak sekarang itu karena proses yang panjang. Didorong sana, dorong sini, sampai akhirnya aku berani ya. Dari Korano, Cireni, teman-teman dari JC Salt gitu ya. Ayo gitu, sampai akhirnya ya aku berani ngomong gitu. Dulu setiap aku mau melayani teman-teman itu ada ritual. Ritualnya adalah aku pasti nangis sebelum naik ke mimbar atau melayani. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah melayani bareng ada yang tahu, mungkin ada yang enggak gitu ya. Mungkin kalian juga nggak kebayang, hah masa sih seorang Tasya yang bawel kayak gitu bisa gitu ya. Nangisnya itu sampai mewek banget. Bahkan setiap aku mau pelayanan, aku pasti sakit 3 hari sebelumnya. Sakitnya tuh mah ya, jadi mah itu kan penyebab utamanya tuh karena stres. Menurut jurnal yang aku baca, penyebab utamanya tuh karena stres gitu ya. Dan aku selalu mah setiap aku mau melayani itu karena aku stres, kepikiran. Karena aku pernah sampai masuk rumah sakit gitu ya untuk disuntik masukin ke lambung karena aku takut aku mau melayani. Dan itu semua kejadian saking aku takutnya untuk pelayanan, teman-teman. Seenggak pandai itu untuk ngomong, setakut dan seenggak berani itu. Tapi saat ini, teman-teman, Tuhan mampukan. Dan aku push diri aku untuk berani untuk ngomong. Walaupun sampai sekarang ngomong masih gagap gitu ya, masih berantakan. Kenapa aku bisa push diri aku? Kenapa aku mau untuk belajar, untuk bisa ngomong gitu ya? Karena aku tahu satu hal, teman-teman, bahwa Tuhan udah kasih kuasa buat anak-anaknya. Tuhan kasih kuasa buat murid-muridnya. Tuhan kasih kuasa untuk memampukan kita, teman-teman. Salah satu janji Tuhan itu dia akan memakai generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Kalau saat ini teman-teman kalian punya pikiran, gimana caranya aku menyelesaikan amanat agung? Aku aja nggak bisa ngomong, aku aja nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Ayo kita sama-sama belajar, teman-teman. Ayo kita push diri kita. Ayo kita menang lewatin proses itu. Apapun yang jadi pergumulan kalian. Mungkin kalian ngerasa ini, ngerasa itu. Ayo kita harus menang. Kita harus bisa menyelesaikan amanat agung ini. Ayo keluar sebagai pemenang, teman-teman. Buat apa sih kita pintar ngomong? Buat apa sih kita melayani? Buat apa sih kita ini? Buat apa kita itu? Dengan semua yang kita lakukan, goals utamanya adalah untuk menyelesaikan amanat agung ini. Semua karena kita mau jadi muridnya Tuhan. Semua karena kita mau ikutin apa yang jadi tugas kita di bumi ini yang Tuhan kasih buat setiap kita.
Jangan mikir, kejauhan ya teman-teman ya. Ayo let's be real, menyelesaikan amanat agung ini tugas kamu. Ini tugas kita sama-sama teman-teman, ini bukan tugas om yang di gereja, bapak gembala dan lain-lain, tapi ini tugas kita sama-sama. Dan teman-teman, buat kalian yang ngerasa, aku nggak bisa deh, mungkin kalian ngerasa kayak gitu. Di ayat 20 teman-teman, ini aku bacain ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita teman-teman. Jadi ayo bergerak. Ayo bergerak. Waktunya nggak lama lagi teman-teman. Tuhan Yesus segera datang. Yang ngerti bilang amin. Sedikit lagi teman-teman ya. Aku bersyukur banget. Aku punya beberapa anakku yang spesial. Dibilang nakal, ya nggak nakal juga sih bahasanya ya. Tapi ya gitu deh pokoknya spesial lah gitu. Kalian bisa bayangin spesial tuh kayak apa. Dan seorang Tasya nih, yang gak pinter ngomong tadi, yang aku bilang yang pelayanan aja nangis dulu, mewek-mewek gitu ya. Seorang Tasya yang kayak gitu, aku berjuang buat bisa menggembalakan anak kulku ini. Aku berjuang untuk dia. Coba bayangin ya, dia tuh orang yang hits gitu. Bayangin orang yang hits di sekolah, terus seorang Tasya yang gak pinter ngomong, yang beginilah pokoknya harus ngomong sama dia. Tuhan Yesus tuh gini loh, harus yang kayak gitu-gitu mengayomi dia, bagaimana mungkin gitu ya. Tapi aku bisa lihat saat ini teman-teman, aku bergumul banget saat itu buat ngomong. Aku terus berdoa, Tuhan tolong kasih Tasya kemampuan untuk bisa ngomong, setidaknya satu aja nih anakku gitu ya. Dan saat ini dia bisa diubahkan, bahkan dia bisa buat teman-temannya buat ketemu sama Tuhan. Dahsyat banget teman-teman. Seorang yang nggak bisa gitu, Tuhan mampukan, Tuhan kasih kuasa. Dan hari-hari ini yang akan terjadi teman-teman. Ini yang akan terjadi. Ayo kita sama-sama bergerak. Ayo kita sama-sama bergerak. Yang mau bergerak bilang amin. Ayo kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ayo jadi rekan sekerjanya Tuhan. Amin. Aku mau ajak kita buat berdoa yuk teman-teman. Aku mau ajak kita nyanyi satu pujian. Maklumin ya kalau agak-agak suaranya. Gitarku kedengeran gak ya? Kedengeran? Kalau kedengeran boleh ngangguk. Aku bingung nih. Yang tim PPW yang ngangguk tapi yang lain enggak. Kedengeran nggak? Unmute. Kedengeran ya? Enggak siap. Oke. Nel, unmute. Yuk aku mau ajak kita berdoa ya teman-teman. Ya Rabba Shindara wa ya Rabba ya Rabba. Lara wa ya Rabba Shindara wa ya Rabba ya Rabba ya Rabba la Rabba la Rabba la Rabba. Rabba Shindara wa ya Rabba ya Rabba la Rabba. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar Kau yang mampukan setiap kami untuk boleh menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Ya Rabba Shindala wala Rabba, untuk mengajar setiap mereka ya Bapa. Rabba ya Rabba Shindala Rabba, biar Tuhan kasih kemampuan buat setiap kami. Rabba ya Rabba bahwa saat ini aku mau bilang sama kalian teman, kalau tidak dengan kasih yang semula, ya Rabba Shindala rawa ya rawa la rawa, karena rasa cinta kita sama Tuhan yang akan memampukan kita untuk bergerak teman-teman. Ya Rabba Shindala wa ya la rawa la Rabba, biar saat ini aku rindu berdoa. Ya Rabba Shindala rawa la Rabba, biar Tuhan kasih yang semula. Ya rawa ya rawa ya Rabba Shindala wala 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 Rabba, biar setiap kita boleh terus tangkap isi hatinya Tuhan, biar kita boleh terus tangkap apa yang harus kita lakuin untuk jiwa-jiwa. Ya Rabba Shindala wa ya rawa ya rawa ya rawa ya rawa la rawa la rawa. Hidup yang terbelenggu,
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yuk angkat tanganmu, yuk nyanyikan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencalikan mata yang buta. Lord, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau baik buat setiap kami. Biar ya Tuhan, Kau yang mampukan setiap kami untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Tasya buat layanannya hari ini. Oke yuk teman-teman, kita mau sama-sama ucapin say thank you ya sama Tasya ya. Ya mungkin di sini ada yang baru naik, gak apa-apa manggilnya Cici Tasya gitu ya. Oke, jadi sama-sama kita bilang terima kasih Ci Tasya buat layanannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. We love you. Bisa? Sama-sama ya. 2, 3. Terima kasih Ci Tasya buat layanannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. We love you. Puji Tuhan. Ya hari ini kita mau nyambut teman-teman kita yang sudah naik dari sekolah minggu teman-teman. Ada yang udah naik dari sekolah minggu, naik sekarang ke JC, puji Tuhan. Selamat datang buat Edmund, buat Rachel, dan buat Darren. Wah keren banget nih. Kita kedatangan keluarga baru teman-teman. Mungkin kemarin udah pada say hello juga di grup, tapi nggak apa-apa hari ini kita say hello lagi ke mereka. Oke, pengumuman selanjutnya. Kita akan sama-sama memberi, puji Tuhan. Jadi teman-teman yang mau memberi boleh silakan scan QR code yang ada di depan. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa yuk teman-teman. Tuhan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan Kau jagai setiap kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Kau berikan kami kecukupan ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hari ini Tuhan Kau percayakan Tuhan. Kami mau mengembalikan yang terbaik buat Engkau ya Bapak. Biar apa yang kami kembalikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa haleluya. Amin. Silakan memberi teman-teman, boleh di screenshot dulu atau mau langsung di scan aja QR code yang ada di depan. Dan boleh yang mau pakai BCA boleh langsung lihat aja tuh di bawahnya. Oke teman-teman, sambil kalian memberikan persembahan, aku mau ngasih pengumuman juga buat kalian yang belum vaksin usia 12 sampai 17 tahun, itu ada vaksinnya teman-teman. Kalian boleh lihat di grup karena aku udah share linknya, karena kalian bisa daftar. Nah untuk usia di atas 17 ke atas, kalian bisa vaksin setiap hari dari Senin sampai Jumat. Sedangkan kalau kalian usia 12 sampai 17 tahun, kalian bisa vaksin hari Sabtu. Jadi mungkin nanti kalian boleh daftar sendiri di link yang udah ada di grup JC Hero Arcadia. Dan jangan lupa teman-teman buat follow Instagramnya JC Hero Arcadia dan juga YouTube-nya JC Hero Arcadia juga namanya. Dan jangan lupa buat selalu ikutin kegiatan kita ada apa aja sih, karena ke depan ini ada banyak banget acara JC yang kalian bisa ikutin. Oke, body next. Oke, kita akan ada Cool Community of Love yang akan diadakan hari Sabtu atau Jumat teman-teman. Nah untuk informasi tentang Cool akan diinfokan lagi di grup JC Hero Arcadia. Buat teman-teman yang belum masuk sate JC Hero, boleh banget buat kalian ngobong langsung aja ke aku atau ke Mone atau ke Reval, siapapun yang ada di sini. Di adminnya juga boleh, di admin PPW nanti akan kita langsung masukin ke grup sate JC Hero. Oke, pengumuman selanjutnya. Ya, kita ada ibadah JC Hero setiap jam 2 siang dan minggu depan kita akan gabungan teman-teman bersama Sub 3I. Dan kita akan diadakan jam 2 siang juga teman-teman. Dan selain itu Instagram ini ibadah ini juga langsung live di Facebook Live My Home Center Arcadia dan juga akan muncul nanti malam jam 7 malam di YouTube JC Hero Arcadia. Jadi buat teman-temannya yang hari ini nggak datang boleh dikasih tahu. Tapi tetap teman-teman kalian datang di Zoom jam 2 siang gitu ya teman-teman. Oke.
Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama berseru sama seperti Yabes berseru. Yuk sama-sama kita buka tangan ya teman-teman. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Silakan untuk Tasya memimpin doa berkat. Yuk teman-teman, mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mohonkan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai jagoan cilikmu mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kami semua di awan penuh kemuliaan bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan